Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SMA Tribuna Malang. Mohon maaf, ini kamera depan saya agak bermasalah, jadi ini tidak pakai kamera depan, mohon dimaklumi nggih. Sebelumnya, untuk memulai aktivitas pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca kalam yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Mari silahkan dibuka pada mushafnya, yaitu surah ke-6 ayat 61. Sebelumnya kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا بسيط يا حفيظ يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا حليم يا خبير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مثيب يا مهدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا عهد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا يا مقدم يا مؤخر يا أول يا يا أخير أخير يا يا ظهير ظهير يا بطين يا بدين يا ولي
يا متعالي يا باري يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا غار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله. Oke. Suara saya terdengar nggih? Oke, terdengar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di sekolah, serta anak-anak yang ada di rumah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan semua, sehingga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan satu hari ini dengan baik. Oke. Di sini Ibu ingin sedikit berbagi tentang teori ekonomi. Mungkin anak IPS ya, kelas 10, kelas 11 sudah belajar ini. Di dalam ekonomi ada yang namanya perilaku dari para pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada 3 pelaku, ada produsen, distributor, dan konsumen. Nah, kali ini Ibu ingin membahas teori dari perilaku konsumen. Oke, sebagai konsumen, biasanya manusia itu kan punya kebiasaan untuk ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, anak-anak pasti pernah dengar kan yang namanya utilitas, teori utilitas. Nah, di sini ada teori yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kali ini kita bahas yang hukum Gosen 1 saja. Nah, pada perilaku konsumen ini, di hukum Gosen 1 itu dinyatakan bahwa ketika seorang manusia memenuhi satu jenis kebutuhannya secara terus-menerus, dia akan mencapai kepuasan maksimal. Nah, ketika kebutuhannya ini tadi ditambah lagi, maka dia akan rasa kepuasannya itu lama-kelamaan akan menurun. Nah, ini juga disebut sebagai teori the law of diminishing return. Ya, jadi kita contohkan saja, misalnya ketika anak-anak habis olahraga, biasanya kan haus gitu ya. Nah, anak-anak minum 1 gelas air putih. Nah, di gelas yang pertama yang anak-anak minum biasanya akan merasa puas, merasa segar, alhamdulillah gitu kan, habis capek-capek, panas, minum air putih kan segar. Nah, kemudian ketika anak-anak menambah pada gelas kedua, kemungkinan anak-anak masih merasakan kepuasan yang sama. Beda ketika anak-anak menambah lagi 1 gelas. Jadi dalam waktu sekejap anak-anak minum 3 gelas. Nah, maka anak-anak akan merasakan kepuasan yang semakin berkurang. Apalagi kalau anak-anak minum sampai 4 gelas. Nah, ini biasanya anak-anak akan merasa kenyang, sudah nggak ingin minum lagi. Akhirnya merasa jenuh dan bosan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kaitannya dengan kehidupan kita, maka
setiap kita melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan pada umumnya, makan minum, ataupun ibadah, jangan sampai kita melaksanakan secara berlebih-lebihan. Ya, yang kita tahu, ya kan, Allah pun tidak suka dengan hal-hal yang berlebih-lebihan. Nah, Ibu juga pernah baca cerita, jadi dulu ada sahabat yang berkunjung ke rumah istri Nabi. Nah, kemudian tanya, amalan apa sih lakukan Nabi selama ini, gitu kan. Terus dijelaskan, Nabi biasanya sholat malam, terus puasa sunnah, terus juga Nabi itu sayang kepada istrinya, seperti itu kan. Apa istilahnya, tidak melakukan maksiat dan lain-lain, banyak sekali amalan Nabi ya kan. Nah terus ketika sahabat itu tadi ingin amalannya itu melebihi amalan Nabi, jadi mereka seperti berikrar, wah aku nanti mau sholat sepanjang malam, nggak berhenti-berhenti, aku ingin puasa setahun, nggak bolong, terus saya juga ingin menjauhi wanita, saya nggak ingin menikah bla 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 gitu. Nah mendengar itu kan Nabi juga merasa sedih, karena Nabi sendiri kan termasuk hamba Allah yang takut dengan yang namanya berlebih-lebihan. Ya, akhirnya ketika sahabat tadi ditegur, jangan seperti itu ya, yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Nabi aja walaupun sholat malam beliau tetap tidur ya kan, sebelum sholat pasti tidur. Beliau walaupun puasa terus tetap beliau itu berbuka. Jadi biasanya seperti puasa Daud gitu kan ya. Satu hari puasa, satu hari enggak, seperti itu. Jadi enggak full puasa 1 tahun, enggak ada yang bolong gitu mboten. Nah, jadi di sini kita bisa memetik hikmahnya bahwa memang kadangkala apapun yang kita lakukan secara berlebihan, yang kelihatannya baik, kelihatannya wow, orang itu hebat, gini terus, nggak pernah bolong, bla bla bla, itu ada kalanya kita akan mencapai pada titik jenuh. Nah, jadi sebaiknya ketika kita melakukan amalan, walaupun itu hal-hal yang biasa seperti makan minum, contohnya, nah kita lakukan dengan sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan. Karena takutnya nanti akan menghilangkan keistiqomahan, akan menghilangkan hikmah yang kita dapat. Nah, jadi mulai sekarang kita bisa memilih-milih kegiatan kita yang kita lakukan itu secara normal saja, seperti itu. Oke, itu sedikit dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diterima oleh anak-anak ya, tentang hukum Gosen 1 pada ilmu ekonomi untuk anak IPA. Mungkin baru kali ini ya dengar ya. Oke, cukup sekian mungkin dari Ibu. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Tantri sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini yang dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sesuatu yang berlebih itu tidak baik, sebagaimana Allah juga berfirman pada surat Al-A'raf pada ayat 31 yang berbunyi, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu, di sini konteks berlebihan ini mencakup beberapa hal atau semua sendi-sendi kehidupan kita. Entah itu dalam segi style kita atau cara kita hidup atau bahkan beribadah. Sholat kalau berlebihan itu juga nggak baik. Misalnya sholat 24 jam sholat tok tidak bagus. Bahkan dulu di zamannya para sahabat itu ada yang namanya orang yang ibadah terus tapi melupakan tetangganya, melupakan kegiatan sosialnya.
yang dipikirkan cuma ibadah. Nah, di sini juga tidak bagus, ya tidak baik. Karena di sisi lain, selain kita habluminallah, kita harus habluminan nas, yaitu seimbang antara kita mengabdikan diri kepada Allah dan juga bagaimana kita berinteraksi kepada manusia yang lainnya. Begitu. Mungkin itu yang semoga kita dapat mengambil hikmah dari pesan yang disampaikan oleh Ibu Tantri tadi. Selanjutnya, siswa-siswi SMA Surya Buana bisa melaksanakan sholat duha secara mandiri di rumahnya masing-masing. Sekaligus akan kami tutup. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.